Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas denyaran nikmat yang tiada tara, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'innya, dan sampai kepada kita semua. Saya selaku khatib dalam kesempatan ini tak lupa menyampaikan wasiat agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus menjadi lebih baik, menapaki jalan ketaatan kepadanya dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat yang semoga dinaungi rahmat Allah. Islam pada hakikatnya itu adalah agama kedamaian, agama penuh rahmaniyah, kasih sayang. Tetapi praktik sebahagian kita sendiri telah mencoreng wajah rahmaniyah Islam ini. Padahal kalau kita lihat hakikat makna Islam itu sendiri, Islam itu berasal, kalau dari sisi bahasa, itu berasal dari aslama yuslimu, islaman yang berarti berpasrah total. Berpasrah total kepada ajaran Tuhan. Namun yang luput dari kebanyakan kita bahwa kata ini satu kata dasar dengan kata salima yaslamu, salamatan yang berarti kedamaian, ketentraman, keselamatan. Sehingga secara bahasa Islam itu adalah kepasrahan total yang menyebabkan hati kita damai dan juga memberi kedamaian kepada orang lain. Menguatkan pandangan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Nabi bersabda, "Al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam riwayat yang lain, al muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang memberi kedamaian, yang tidak mengganggu orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan tindakannya. Pesan kedamaian ini secara lebih jelas dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Di antara perwujudan prinsip kedamaian ini adalah bahwa Rasulullah merupakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Imam Thahir bin Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan yang dimaksud oleh rahmatan ini, jadi tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Apa yang dimaksud rahmat di sini? Rahmat di sini itu mencakup dua hal. Pertama, memang karakter Rasulullah itu sendiri penuh kasih sayang. Dan yang kedua, ajaran yang dibawanya merupakan ajaran rohmaniyah. Rohmaniyah Tuhan. Melukiskan sisi kedamaian, sisi rahmaniyah Islam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu kesempatan bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum ma fis sama. Cintai, sayangi manusia-manusia yang ada di bumi, niscaya Tuhan Allah yang maha luhur akan menyayangi kita, akan memberi rahmat kepada kita. Dalam bahasa Arab, man itu disebut mausul mushtarak, mencakup setiap hal, bisa mencakup orang berakal, semua manusia tidak pandang bulu. Dan kadang juga di dalam Al-Quran man itu digunakan untuk makhluk-makhluk yang tidak berakal. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam dituntut untuk lebih mengedepankan sisi rahmaniyah daripada sisi ghadabiyah, sisi emosi. Sebagaimana Allah sendiri, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, kata Allah, meliputi segala sesuatu, tidak pandang bulu. Maka dari itu Sayyidah Aisyah dalam salah satu kesempatan menggambarkan bagaimana perilaku rahmaniyah Rasulullah itu. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Sayyidah Aisyah menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah itu ucapannya tidak buruk, perilakunya juga tidak buruk, tidak kasar. Wala sakhaban fil aswaq, tidak suka teriak-teriak di pasar. Pasar itu kan rame, orang susah mendengar, tapi Rasulullah daripada berteriak mending mendekat kemudian berbicara secara lemah lembut. Wala sakhaban fil aswaq, tidak suka berteriak-teriak. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata, Rasulullah juga tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, tetapi Rasulullah itu lebih cenderung untuk memaafkan dan apa? Bersikap lapang dada bahkan sebelum diminta maaf. Karakter-karakter seperti inilah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sepatutnya yang kita tunjukkan dalam muamalah kita sehari-hari, dalam interaksi kita baik dengan diri sendiri, dengan orang tua, dengan sesama muslim,
dengan sesama umat manusia dan bahkan dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Kita tegaskan benar bahwa Islam itu adalah agama damai. Prinsip utama dalam interaksi antar manusia itu adalah kedamaian, kasih sayang. Sehingga hal-hal yang dapat mendorong terjadinya perdamaian, maka itulah yang harus kita ambil bahkan dalam kondisi perseteruan dan peperangan. Dalam kondisi peperangan saja Allah berfirman, wa in janahu lisilmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka musuh-musuhmu yang memerangi kamu itu cenderung kepada perdamaian, maka apa? Fajnah laha. Maka ikut juga cenderung kepada kedamaian. Sehingga perang di dalam Islam itu adalah kondisi darurat, kondisi eksepsional, pengecualian. Ketika kita menghadapi ancaman yang mengancam eksistensi umat dan kedaulatan bangsa. Sehingga meskipun Islam itu agama damai, tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak mesti memiliki pertahanan yang kuat, alutsista yang kuat. Invasi Rusia ke Ukraina itu merupakan pelajaran bagi kita bahwa kita juga memang secara militer meskipun kita cinta damai, tetapi terkadang memang kita membutuhkan, bukan terkadang, tetapi itu merupakan suatu syarat, gitu kan? Syarat untuk melangsungkan apa? Kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Persiapkanlah segenap kekuatan yang engkau mampu dan juga pasukan berkuda. Tujuannya apa? Turhibuna bihi aduwakum, untuk memberikan efek gentar kepada musuh, bukan untuk menginvasi. Bukan untuk menginvasi. Kalau kita lihat lipatan-lipatan sejarah, memang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya itu adalah peperangan defensif. Tetapi itu tidak menjadikan kita, jangan sampai menjadikan kita itu lemah dari sisi misalkan kekuatan militer. Tapi ada hal yang harus digarisbawahi. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Quwwah di dalam salah satu hadis yang sahih ditafsirkan sebagai panah. Jadi kalau secara literal ayat ini mengatakan siapkanlah kekuatan militer berupa panah dan pasukan berkuda untuk memberikan efek gentar bagi musuh. Tetapi kalau secara kontekstual, ya, maksud ayat ini bahwa kita itu meskipun agama damai, bahwa semua manusia itu memang mencintai kedamaian, tetapi kita harus memiliki sistem alutsista yang canggih sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan hanya anak panah, bukan hanya pandai berkuda, tetapi kita harus menguasai teknologi tercanggih. Itu saya kira yang belum kita miliki, belum kita kuasai. Memanah, berkuda, dalam konteks sekarang tidak ada nilai spesialnya selain olahraga biasa, sebagaimana olahraga yang lainnya. Tetapi yang wajib secara kolektif umat Islam kuasai itu adalah
teknologi militer. Pesawat yang canggih generasi terbaru, misil hypersonik misalkan, dan seterusnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah, dari apa yang dipaparkan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pertama, prinsip utama yang harus kita pegang dalam berinteraksi antar sesama muslim, antar non-muslim itu adalah kedamaian. Kita harus merealisasikan kedamaian. Yang kedua, meskipun kita itu berprinsip kepada kedamaian, tetapi kita juga harus memiliki kesiapan untuk menangkal ancaman yang mengancam eksistensi kita sendiri. Tujuannya bukan untuk invasi, tetapi apa? Turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah, untuk memberikan efek gentar dengan cara menguasai teknologi, bukan dengan hanya belajar panah atau menunggang kuda. Itu saya kira tafsiran literal yang tidak kontekstual. Demikian hadirin yang semoga dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada hadirin dan termasuk saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min bundanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.